Kita mulai aja Sensei ya. Mulai aja. Bab 20 ya sekarang ya. So desu. Oke, saya langsung share screen ya. So, ayo yang lain yang ada bukunya boleh dibuka atau buku catatannya. Noto akete kudasai. Catat semua, pokoknya dari Jun Sensei nggak ada yang harus dilewatkan. Harus catat semua ya. Hai. Pegel Sensei kalau semua dicatat Sensei. Yang penting Ada penting aja. ada info-info penting pasti kalau dari Jun Sensei. Hai Oke. Jun Sensei, onegai shimasu. Ya minasan genki desu ka? Minasan genki desu ka? Genki desu. Oke, suara saya terdengar ya. Oke, kita langsung aja. Hajime Masho. Kita mulai pembahasan bab ke-20 dari buku Daichi. Ya, judulnya adalah Korewa Kanojo ni Morata T-shirt desu. Ini adalah t-shirt pemberian dari pacar. Kalau kanojo pacar perempuan. Kalau kare pacar laki-laki. Berarti kalau yang ngomong kalimat ini dipastikan dia laki-laki, ya. Laki pacarnya perempuan, nah, gitu. Itu yang normal ya. Kita nggak bicara yang nggak normal. Nah, di sini ada gambar ilustrasi tentang orang yang menepuk, apa namanya bajunya, lalu dia menerangkan dalam kalimat Korewa Kanojo ni Morata T-shirt desu. Ini adalah t-shirt yang saya terima dari pacar saya. Nah, berarti hari ini kita akan bicara apa? Nanti kita secara lebih lanjut ya. Hah? Sebentar. Hari satu. Terus aja. Oke, saya minta bantuan dari Anissa Sensei. Jadi Cai Cai. Saya jadi Jodan. Hai. Watashi wa Jodan toshite, Sensei wa Cai Cai toshite. Hai. Onegaishimasu. Ponsang. Kok dipanggilnya Pon ya? Mungkin panggilan kali ya. Ponsang, sono T-shirt ii desu ne. Arigato. Atarashii T-shirt desu ka? Ma. 私も新しい T シャツが欲しいですが、買い物に行く時間がありません。そうですか。私はよくインターネットで買い物をしています。じゃあ、それもインターネットで買ったものですか？いいえ、これは彼女にもらった T シャツです。いいなぁ。 Sepertinya kita terbalik ya, Sensei. Kenapa? Jordan laki-laki kan? Oh, そうですね。Nggak, saya ngeliat di sini Jordan, ya udah saya laki-laki gitu. Nah, ternyata di sininya malah ini percakapan もらったです。antara dua laki-laki Sensei お、sebenarnya. わかりました。そうそう Yang そう。digambar tadi kan laki-laki semua. Oke, sekarang versi terjemahnya ya. Pon, kemeja itu bagus ya. Saya Terima terjemahnya. kasih. Kemeja baru ya? Ya, gitu ya. Nah gitu deh. Saya juga mau kemeja yang baru sih. Tapi saya nggak punya waktu buat pergi belanja. Oh gitu. Kalau saya sih sering belinya melalui internet. Ya udah. Bukannya udah. Kalau gitu, ini juga kamu beli dari internet ya? Oh, bukan kalau ini nakat t-shirt pemberian dari pacar saya. Oh gitu, bagus ya gitu. Jadi apa namanya? Kita hari ini bicara tentang kata benda yang diperluas. Jadi kata benda tapi kita tambahkan anak kalimat.
Nah, target pembelajaran kita dapat memahami penggunaan kata kerja bentuk kamus yang menerangkan kata benda. Ya Allah. Yang kedua, dapat menyatakan kata kerja dalam bentuk kamus yang menerangkan kata benda dalam kalimat. Yang ketiga, dapat menggabungkan anak kalimat dengan anak kalimat yang lain. Gitu. Ini target kita pada hari ini. Nah, bentuk pertama adalah kata kerja bentuk kamus ditambah kata benda. Ini yang paling sederhana. Ini adalah yang paling sederhana. Fungsinya untuk menyatakan kata kerja bentuk kamus yang menerangkan satu kata benda. Biasanya nih, kalau yang sebelum-sebelumnya, itu kata sifat menerangi kata benda, ya enggak? Misalnya Kireina Sakura, Sakura yang indah. Jadi tinggal tambahin kata sifat dalam bentuk aslinya. Kalau Kirei ya tambah na karena aslinya na, tambah Sakura. Nah, dalam hal ini yang menerangkan adalah kata kerja, bukan kata sifat. Nah, ketika yang menerangkan adalah kata kerja, maka bentuk yang kita gunakan adalah bentuk kamus atau dalam bahasa Jepangnya jishokei. Jisho kamus, kei bentuk, jishokei bentuk kamus. Contoh kalimatnya, Sojio suru roboto, robot yang bersih-bersih gitu. Maksudnya robot yang bisa bersih-bersih rumah. Ansangga tsukuta roboto, ya, robot yang an buat atau robot yang dibuat oleh an, sama aja. Nah, bedanya apa yang satu dan dua? Kalau yang satu dia tidak menampilkan pelaku, nah, tidak menampilkan pelaku, cuma robot yang bisa membersihkan, hanya itu saja. Tapi dalam hal nomor dua, di sini diterangkan pelakunya, ansangga sukuta roboto, robot yang an buat atau robot yang dibuat oleh an. Nah, si an ini pelakunya. Nah, dalam hal ini pelaku itu ditandai dengan partikel ga. Ya, partikel ga. Harus partikel ga. Karena jika partikelnya wa, kalimatnya lah jadi beda artinya. Ya. Kalimatnya jadi beda artinya. Kalau an sangwa sukuta roboto, artinya jadi an adalah robot yang membuat. Oh, kan jadi aneh artinya, beda. Nah, di situ bedanya antara yang satu dan yang dua. Misalnya kalimat contoh yang satu lagi kita lihat di contoh di sini. Utao utaimas, kalimat yang normal ya, menyanyikan lagu. Tapi kalau kita jadikan di sini inu ya, inu, anjing ya. Nah, berarti utao utau inu, anjing yang menyanyikan lagu. Ya, anjing yang menyanyikan lagu. Kalau di sini nggak bicara masalah pelakunya ya, pelakunya ya kata bendanya itu sendiri. Ini berarti jenis pertama nih. Lalu misalnya ada Nihong no ashi de arukimasu. Oh, Nihong ini maksudnya dua apa namanya? Satuan panjang. Jadi anjing yang berjalan dengan dua kaki, begitu maksudnya. Nihong di sini maksudnya dua batang. Kaki itu dihitungnya sebagai benda yang panjang, hong, satuan hong. Jadi nihong no ashide arukimasu, artinya berjalan dengan kaki yang berjumlah dua, maksudnya dengan dua kaki. Kalau bahasa kita ini ya, nihong no ashi itu dua kaki. Lalu bahasa Indonesianya gimana kira-kira? Ada yang bisa bantu saya? Boleh satu orang? Raise hand. Yang paling pertama, oke, Agil Sang. Kalimatnya jadi bagaimana menurut kamu? Agil-san belum dinyalahin. Dulu unmute. Hai. Kirain tadi udah kepencet. Hai. Nihon no ashi de aruku inu. Aruku inu. Jadi kalimat apapun itu kita nggak usah fokus ke kalimatnya, kita fokus ke kata
kerjanya saja. Nah, kata kerjanya arukimasu, berarti bentuk kamus. Apa itu? Aruku. Tambah bendanya apa? Inu. Jadi aruku, inu. Jadi kalimat sebelumnya itu terserah dah mau apa. Mau pertegalan apa, mau kata bendanya apa, nggak peduli. Yang penting kata kerjanya arukimasu. Hai. Nah, ini Bang, Ersasang. Kaimonoga dekimasu. Artinya bisa berbelanja. Bagaimana bentuk apa namanya kalau ditambah inu? Untuk kalimat dekiru ini. kaimonoga dekiru inu. Artinya anjing yang bisa berbelanja. Ada nggak anjing yang bisa belanja? Mungkin suatu saat ada kali ya, robot. Robot yang bisa belanja. Oke. Lalu apalagi nih contohnya? Ego ga wakaru. Ego bahasa Inggris, wakaru mengerti. Waduh, luar biasa, anjing mengerti bahasa Inggris. Oh, mungkin anjing yang dimiliki oleh orang Inggris mungkin ya. Karena biasanya bicara dengan bahasa Inggris, jadi anjingnya ngerti dengan isyarat-isyarat. Boleh tolong Alam Bakhtiar Sang, kalimatnya jadi bagaimana? Ego ga wakaru inu. Sugoi desu ne. Hebat ya. Jadi apa namanya? Anjing yang bisa berbicara atau mengerti bahasa Inggris. Bentar. Oke. Sampai mana tadi? Ya, oke. Tapi salah sambal selanjutnya. ini yang merah ini. Baladonya yang 2000 teh lain cai. Aduh, boleh tolong ditertibkan ini Sensei, siapa ini? Oke. Dan kali kalau nggak bicara, tolong di mute aja ya, takut ada suara masuk mengganggu. Oke. Shimbun o mote kimasu. Ya. Shimbun o mote kimasu artinya datang membawa koran. Oh, kalau ini sering kita lihat ya. Jadi koran digigit dikasih ke tuannya. Saya minta bantuannya Wulan Ayu Dwi Wahyuni Sang. はい。新聞を持ってくる犬。 Motekuru inu ya. Anjing yang datang membawa koran. Hai, sugoi desu ne. Arigato minasang. Nah, sekarang ada lagi nih. Dan suga jozu. Dan suga jozu artinya pintar ya, pintar menari. Jadinya gimana? Dan suga jozuna inu. Nah, kalau tadi kata benda, kata kerja, kalau sekarang adalah kata sifat na. Jadi prinsipnya adalah mau kata sifat kata sifat na, mau kata kerja, itu kita gunakan bentuk biasa. Nah, bentuk biasa. Berarti kalau kata sifat i-nya pakai, kalau kata sifat na-nya pakai, ya. Kalau kata kerja bentuk kamus begitu. Nah, yang kedua, kita menggunakan partikel wa, lalu ada kata kerja bentuk kamus ditambah kata benda, lalu diakhiri dengan des atau mungkin kata kerja. Nah, sekarang fungsinya untuk menyatakan kata kerja dalam bentuk kamus yang menerangkan kata benda dalam kalimat. Nah, kalimatnya sebenarnya adalah korewa roboto des. Coba perhatikan, kalimatnya adalah korewa roboto des. Sebenarnya ya, korewa subjek, roboto des predikat. Tapi robotonya ini mau diperluas dengan kata kerja soji suru. Soji o suru. Maka menjadi korewa soji o suru roboto des. Ini adalah robot yang lalu yang B korewa roboto des masih sama. Sebenarnya subjek korewa, predikat roboto des, tapi kita tambahkan robotonnya ini dengan kata kerja dan pelakunya. Pelakunya seperti saya jelaskan tadi pakai partikel apa? Ga. Ya. Ansang ga.
Sukutta roboto. Artinya robot yang dibuat an atau robot yang an buat. Berarti korewa ansangga sukutta roboto des adalah ini adalah robot yang dibuat an. Bagaimana kalau saya? Ini adalah robot yang saya buat. Berarti korewa watashi ga sukutta roboto des. Hai. Wakarimasu ka? Hai. Masih dengan bentuk yang tadi, tapi dengan contoh yang lebih banyak. Ini contohnya pakai kata kerja. Ya, kalau tadi pakai des, kalau ini pakai kata kerja. Karena prinsipnya adalah kita hari ini sedang membahas tentang kata benda yang diperluas. Nah, yang namanya kata benda kan macam-macam. Bisa kita pakaiin kata sifat, bisa kita tambahin des, bisa kita tambahin kata kerja, terserah. Yang penting jadi kalimat yang utuh. Dan dia bisa ada di depan, kata bendanya, kita perluas bisa, benda yang depan kita perluas, atau bisa taruh sebagai keterangan tempat, bisa sebagai keterangan waktu, macam-macam, terserah, bebas. Nah, kalau di sini, ini nih, bagus nih contohnya nih, ada atas bawah nih. Kalau yang atas, yang diperluas adalah objek. Kimura-san wa soji o suru roboto o kaimashita. Pak Kimura membeli robot yang dapat bersih-bersih rumah. Kalimat sebenarnya Kimura-san wa roboto o kaimashita. Kimura membeli robot. Tapi robotnya dijelasin robot yang apa. Soji o suru roboto. Begitu. Jadi kata bendanya ada di sini robot, ya tinggal tambahin aja di sebelumnya yaitu kata kerja. Atau tambahin dengan pelakunya sekalian. Misalnya Kimura-san wa ansangga. Jadi ada wa, ada ga. Ini beda ya. Kalau ga-nya ini dia nyambungnya ke sini nih. Oh, nggak bisa di itu ya? Nggak bisa di bold ya? Kirain bisa di bold. Jadi ini nyambungnya ke sini nih. Nih, saya lingkarin tuh. Tuh. Bayangkan ini lingkaran. Jadi robot yang dibuat an gitu. Jadi Kimura-san wa ansangga sukutta roboto o kaimashita. Pak Kimura membeli robot yang dibuat an. Sekarang kata benda yang diperluasnya ada sebagai subjek. Kalau tadi sebagai objek, ini sebagai subjek. Nah, subjek itu ya sebelum wa. Wa itu kan partikel penanda subjek. Berarti sebelumnya ini subjek semua nih. Soji o suru roboto wa. Robot yang bisa bersih-bersih. Benrides, praktis. Praktis dalam arti ya hidup kita bisa lebih mudah, lebih praktis karena terbantu dengan adanya robot itu. Atau misalnya kita tambahin pelakunya. Ansangga sukutta roboto wa. Robot yang dibuat an benrides, praktis. Ya, jadi dia prinsipnya kita lagi ngomongin kata benda nih, tapi kata bendanya diperluas. Nah, kata bendanya boleh jadi subjek, jadi objek, jadi keterangan, tempat, keterangan macam-macam. Ini luas banget nih, luar biasa. Tapi prinsipnya kita lagi ngomongin kata benda. Ini satu-satunya ngomongin yang nggak dosa. Karena bukan ngomongin orang. Nah, korewa hio kesu roboto des. Ini adalah robot untuk memadamkan api. Oh, ada ya robot memadamkan api. Saya waktu itu pernah lihat di YouTube robot berantem. Robot Fighting Championship kalau nggak salah ada begitu deh. Jadi pemenangnya adalah yang bisa bikin robot lainnya terbalik. Unik gitu. Nah, sekarang kalau ini apa nih? Kawashimas. Kawashimas artinya menghancurkan. Robot apa kira-kira bahasa Indonesianya apa? Yang belum siapa nih kira-kira? Saya minta bantuannya. Yang belum. Iza-san. Hai. Kore wa biru wo wakosu roboto desu. Kawasu roboto des. Ini adalah robot untuk menghancurkan bangunan. Tapi biasanya sih kalau bangunan gede sifatnya bukan dihancurkan ya, tapi diledakkan biasanya. Karena kalau dihancurkan bisa bahaya buat bangunan di samping, kanan, kiri, depan, belakangnya. Yang biasanya diledakkan.
Dan ledakannya itu dari bawah terus gitu. Dan itu dup 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 nah, gitu. Jadi nggak bahaya buat kanan kirinya. Tapi kalau dihantam kayak gini, mungkin kalau gedungnya jauh dari gedung lain baru mungkin bisa ya. Oke, ini Bang. Kaki Mas. Wah, hebat robot bisa gambar. Arisang, Arisang. Hai, onegaishimasu, Arisang. Arisan Jaya Sang. Halo, Hai, dozo. これはロボット、 Robotnya belakangan. ロボッ Korewa, ト、これは絵をか、 ya. Iya 絵 betul. を Terus 描くや。描くじゃん。 kaku, ya kaku. Kaku apa? 描くがロボ Kaku ットで robot す。 todes. Udah 描 gitu. くロボットです。 Ah, Korewa, apa namanya? Kaku robot todes. Ini adalah gambar, robot yang bisa menggambar. Yang apa nih? Shirasemas. Ya, robot yang bisa announce, memberitahukan. Nah, Yansang. Boleh kalimatnya apa? Silakan. Siapa sensei? Rian? Iya, Riansang. Oh, Rian. Sumimasen. Korewa Kiken o Shiraseru robot to desu. Korewa Kiken o Shiraseru robot todes ya. Ngomong-ngomong nggak ada yang mau itu lagi nih. Nggak ada yang mau angkat tangan lagi. Ada Dafa Sensei, Dafa-san. Davasang. Oke, Davasang. Nomor maaf. Aduh, kepencet. Belum baca. Ini apa nih? Tasukemas. Tasukemas tahu Tasukemas? Menolong. Ya, Korewa menyelamatkan, menolong. Silakan. Hito Tasuke robot to desu. Ya, Bener kan? bisa. Ini adalah robot yang bisa Menolong orang. menolong. Hai. Hito o Tasukeru. Bener. Kuruma Tsukurimas, membuat mobil. Robot bisa bikin mobil. Gimana tuh? Ada yang angkat tangan lagi nggak? Raise hand. Yang belum saya panggil ada yang raise hand nggak? Nggak ada? Jika tidak ada, sudah. Kita bahas saja. Korewa Kurumao Tsukuru robot todes. Ini adalah robot yang bisa membuat mobil. Nah, sekarang latihan selanjutnya 2.2. Rinsang Sukurimasta. Nah, berarti Rinsang ini pelakunya. Berarti gimana? Mari sangwa, si Mari ini Rinsangga Sukutariori o tabemashita. Makan masakan yang dibuat oleh Risang atau yang Risang buat, sama aja itu. Ya. Ini ada pelakunya di sini. Kalau tadi kan nggak disebut pelakunya. Sekarang ini ke depan kita akan bicara pelakunya nih. Nah, berarti saya mulai dari awal lagi ya. Iya, ngomong-ngomong dulu yang waktu main Kahot yang juara 1, yang main Kahot juara 1 si Agil ya? Bukan Bukan. sih, itu mah kalau Siapa? yang pertama, kalau yang kedua gak tahu. Enggak, yang sama saya yang waktu itu saya kirimin buku itu Agil atau siapa ya? Bukan, Rakai, yang Sensei. itu bukan saya.
Siapa? Raka. Orangnya Kalau hadir nggak nggak salah sekarang? namanya Raka. Oh, Raka. Ini saya, Muhammad Aziz Fikri. Beneran apa enggak kok? Wak 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 nggak jelas. Oke, Aransang. Aran ini nama orang ya. Aransang. Alan mungkin Alan. Kakimashita. Ini lebih susah nih dari sebelumnya nih. Ayo coba. Bendanya apa? Silakan. Dari Agil Sang. Ini apa ya, Sensei? Email atau apa ya ini? Hah? Ini apa ya, Sensei? Email atau Berita, nyusu. news ya? Bisa nyusu, bisa laporan. Ini kemungkinannya banyak. Yang penting nyambung aja, saya mah nggak masalah. Hai. Mari sang wa aran sang ga kaita reporto yomimasu. Yomimashita. Ah, Yomimas ya benar. yomimasu ya. Kalau Ya. yang Kaita. kaitannya ya Ininya kaita ya. baru kaita. Hai. Nah, kalau di sini gimana? Mari sangwa aran sangga kaita apa nih? Blog Blog mungkin ya. blog. Nah, di sini nggak dijelasin ini. Blog, bisa laporan, bisa berita, terserah. Oh, Yomimashita. Oh, di sini dia pakai bentuk lampau, tapi nggak masalah. Karena nggak dijelasin ini lampau apa enggaknya. Jadi Yomimas juga boleh. Hai, ini Bang, saya minta Ersa Sang, Ersa Dwi Revianti Sang. Hai. Senpai. Senpai apa? Kakak senior. Senior ya. Hataraiteimas. Apa nih? Coba Bekerja. Jepangnya gimana? Mari sawa senpai ga hatarai ka iru. Gimana sih? Coba bahasa Indonesianya dulu kalau susah. Kalau perjalanan daerah ini satu siji. Padahal menade. Sensei, tolong itu ada yang bocor. Oke, Ersa Sang, gimana kalimatnya jadinya? Bahasa Indonesianya dulu. Itu ngapain tuh Sensei? Ceritanya si siapa namanya tadi? Mar ya? Mari. Nah, namanya Mari. Pokoknya Mari itu mulu namanya. Mari apa dia? Bekerja di kantor tempat kakak seniornya bekerja. Kira-kira begitu mungkin. Mari sangwa senpai ga Hataraite iru Mungkin bekerja di perusahaan gitu, perusahaan tempat senpainya kerja. So. Bisa? Silakan. Mari sangwa senpai ga Hataraite iru kaisha de hatarakimasu bisa. Atau ikimas di sini pergi ya. Mari sangwa senpai ga hataraite iru kaisha ikimashita. Saya kira dia kerja juga atau pergi. Tapi dua-duanya boleh, mungkin masuk akal. Masih senpai juga, Marisang, subjeknya tetap Marisang ya. Bulan Sang, boleh? Mas. Hai. Marisan desu ka? Marisan wa Ya masih Marisang. Marisan wa senpai ga sekkei Sekkei itu rencana. Senpai ga Resign. jembatan ya itu Sensei ya. Marisan wa senpai ga
Sekeshita Hashi. hashi Ah, ni mimashita. Hashi o. Oh, hashi o mimashita. Nah, karena hashinya sebagai objek. Nah, coba kalau lihat di sini. Mari sangwa senpai ga sekeshita hashi o mi pergi, pakai pergi. Pergi untuk melihat. Sama aja. Kalau melihat ya berarti udah di tempat. Watashi no yume. Watashi no yume. Dia ceritanya lagi tidur, dia mimpi. Oh, kalau mimpinya begini berarti jadi apa nih? Astronot ya. Jadi astronot. Gimana kalimatnya? Ini ada apa namanya semacam karangan lah, paragraf. Watashi no yube, watashi wa yube, saya, ya kan? Kemarin, di malam harinya melihat impian. Saya melihat mimpi, saya pergi ke luar angkasa. Watashi wa apa kira-kira nih? Titik-titik kagakusha to issho ni jikken o shimashita. Ya. Alhamdulillah. Jikken itu artinya percobaan. Eksperimen. Saya melakukan eksperimen bersama-sama dengan Kagakusha. Kagakusha itu astronot ya. Scientist, penemu ya. Hiro-hirona kunikara kita. Jadi bertemu melakukan penelitian bersama dengan berbagai macam penemu saintis atau ilmuwan yang datang dari berbagai macam negara. Iro-irona kunikara kita. Jadi kita itu kimasta. Kimasta dirubah jadi kita. Saya meneliti bersama-sama, menemukan bersama saintis yang datang dari berbagai negara. Lalu Uchu Station. Uchu Station dewa di stasiun luar angkasa. Uchu de umareta inu to asondari. Ya. Lalu apa lagi di sini? Chikyu ni irukazoku to hanashitari shimashita. Ya, jadi di stasiun luar angkasa kami berbicara atau bercerita dengan keluarga yang ada di Chikyu. Chikyu apa Chikyu? Bumi. Dunia, seluruh dunia. Dan tadi kemarin hari Selasa kita belajar bentuk tari-tari shimas ya. Nah, jadi dan bermain bersama anjing yang lahir di luar angkasa. Ya, anjing lahir di luar angkasa. Gimana ya kalau anjing lahir di luar angkasa menurut kalian darahnya belepotan nggak? Di luar angkasa kan otomatis nggak ada gravitasi kan? Kalau nggak ada gravitasi terus darahnya bagaimana? Entahlah bagaimana itu. Lalu shokujiwa makannya ichini nikai dake deshitaga cuma 2 kali dalam 1 hari, tapi bayo gijutsu de sodateta yasai wa oishikatta desu. Ya, makannya sih emang cuma 2 kali dalam sehari. Tapi yang enak itu sayurannya. Ngomong kalian ada yang suka makan sayuran? Sodateru itu artinya sodateru bersinar ya, muncul. Oh, kayak mengembangkan gitu, Sensei? Kijutsu teknologi ya. Jadi
Walaupun makannya cuma 2 kali sehari, tapi masakan, bukan masakan ya, saya itu sayuran. Sayuran yang dikembangkan dengan teknologi biologi, bio. Sangat enak, enak. Chikata des. Lalu nomor 5 di sini, uchude sute shonkara mitachi wa aokute kirei deshita. Di luar negeri, ya, apa namanya nih? Cikyu, dunia yang dilihat dari luar stasiun di luar negeri, aokute kirei deshita, biru dan indah. Tapi ngomong-ngomong, menurut kalian bumi itu bulat apa datar? Itu lagi ya yang dibahas ya. Waduh, konspirasi. Ya, di YouTube orang debat masalah bumi itu bulat atau datar. Beku, apaan beku? Oke. Sekarang kata benda wa, kata kerja kamus tambah kata benda des atau kata kerja mas. Lalu contohnya adalah sandaru, sandal ya. Sandaru ohaite iru hito wa dare desu ka? Orang yang sedang memakai sandal. Ini sebenarnya kalimat ya. Sandaru ohaite imas, memakai sandal. Tapi kalimat ini ditempelin ke orang. Jadi orang yang sedang memakai sandal. Oh, ini baru nih, tadi nggak ada. Tadi adanya cuma pelaku ya. Nah, sekarang ditambahin objek. Orang yang sedang memakai sandal. Sandalnya itu objek, bukan pelaku ya. Kalau pelaku pakai ga, kalau objek di sini pakai o. Dari Deska siapa? Lalu dijawab, Kaesaru des, Kaisar. Julius Caesar mungkin nama lengkapnya ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kimono o kite iruhito wa dare desu ka? Orang yang sedang menggunakan kimono siapa? Murasaki Shikibu des. Nah, Murasaki Shikibu des. Ini menarik nih bicara tentang sejarah Jepang. Ada yang pernah nonton itu? Bulat yang percaya bumi datar udah pasti kena genjutsu. Salsabila perempuan apa laki-laki sih? Perempuan ya? Tapi kok ngelawaknya kayak laki-laki? Saya penasaran orangnya yang mana sih? Salsabila sang. Ini dari kemarin dia cuma chat doang nih, nggak pernah tunjuk tangan. Mana? Salsabila sang. Tunjuk tangan. Saya melihat orangnya gimana. Pasti kocak kali ya. Nih, banyak yang nggak nyalain itu nih, Sensei. Ya nih, padahal kita mau lihat Sensei ya. Iya, biar kenalan curang. Tanya. Saya on cam, kalian enggak. Perempuan Sensei katanya. Ayo mana Salsabila sang? Kau omisete kudasai. Ayo liatin mukanya. Kocak nih. Udah nggak apa-apa, nggak usah dipaksa. Mungkin nggak kuat kali itunya, kuotanya. Kita lanjut. Ngomong-ngomong, saya waktu itu nonton ya film tentang sejarah Jepang. Jadi ceritanya ada guntur atau petir halilintar menimpa satu batu yang bersejarah. Tiba-tiba semua mahasiswa di kampus itu dia pindah ke era zaman dulu gitu, membahas masalah sejarah Jepang. Oh, saya jadi ingat pelajaran kuliah dulu. Yang tambah lagi ini Murasaki Shikibu. Mas, sejarah Jepang itu banyak perang-perangnya, sama kayak di Indonesia. Ada perang ini, perang itu. Ya, penjajah harus dilawan.
Boshio kabute iruhito wa dare desu ka? Orang yang menggunakan topi. Siapakah? Nah, orang yang pakai topi itu siapa? Lalu dijawab Napoleon. Des, ini kenal ini ya, Napoleon. Kalau nggak salah Napoleon itu Prancis ya. Prancis, Napoleon Bonaparte. Anak SMA perang. Perang apaan anak SMA? Kemarin saya nonton ceramah apa bukan ceramah apa stand up komedinya Cak Lontong. Lucu tapi memuat sejarah. Saya baru tahu bahwa ternyata Napoleon Bonaparte itu pernah kalah perang gara-gara Indonesia. Pernah tahu nggak? Pernah tahu nggak? Jadi apa fun fact, apa fakta yang unik gitu. Jadi Cak Lontong cerita bahwa perangnya sama orang di masa lalu. Oh iya benar, Adi Sanjaya. Oh anak SMA maksudnya, iya betul. Nah Cak Lontong cerita bahwa dulu waktu Napoleon Bonaparte mau menyerang salah satu negara di Eropa, nah, ternyata bersamaan dengan meletusnya Gunung Samalas kalau nggak salah. Kalau nggak salah Samalas, Gunung Samalas di Indonesia. Lalu saking besarnya itu letupan gunung, termasuk kalau nggak salah 5 terbesar di dunia, sampai mengakibatkan perubahan cuaca. Jadi saking luar biasanya letusan gunung berapi itu sampai cuaca berubah. Nah Eropa yang harusnya masih musim biasa gitu, tiba-tiba musim salju, musim dingin. Nah Napoleon nggak siap menghadapi perubahan itu, akhirnya Napoleon kalah. Kesimpulan Cak Lontong, bangsa Indonesia bisa mengalahkan Eropa hanya dengan meletuskan satu gunung. Nah, sekarang gunung mana lagi yang mau kita letuskan untuk mengalahkan bangsa lain? Unik. Oke, ini Napoleon ya, orang Prancis kalau nggak salah. Lalu yang ketiga ini siapa nih? Nah, Sukato haite iruhito wadare desu ka? Orang yang pakai rok itu siapa? Lalu dijawab Marilyn Monroe. Ini kalian pernah dengar apa nggak nih nama nih? Ini nama jadul banget ini. Pernah dengar nama Marilyn Monroe nggak? Ini penyanyi tahun berapa sih ya? Tahun 80-an ya sih ya? Kita, mohon maaf Sensei, kita zamannya sama Minasang udah jauh sekali ya. Iya makanya menurut saya kayak Minasang nggak pernah dengar nih kayaknya nih. Ada yang pernah dengar? Enggak kan? Baru baca Sensei. Saking terkenalnya Marilyn Monroe sampai dibikinin lagu sama Jaja Miharja. Walaupun Madonna cantik, Marilyn Monroe juga cantik gitu. Tetapi bagiku lebih cantik Nyai gitu. Sampai dijadiin lagu sama Jaja Miharja. Dan itu pun lagunya tahun 90-an. Berarti Marilyn Monroe terkenalnya sebelum itu kan? Artis besar banget pada masanya. Oh, Salsabila tahu. 1950 Sensei. Ku jual baju celana. Sering ketemu presiden. Salsabila hebat ya, tahu banyak hal ya. Manik ini. Penasaran saya Salsabila orangnya yang mana? Coba dong. Oke, sekarang Megane o kakete iruhito wadare desu ka? Orang yang sedang menggunakan kacamata siapa? John Lennon. Nah, John Lennon ini termasuk tokoh yang kontroversial. Ya, tokoh yang kontroversial. Nah, tapi kita nggak perlu bahas kontroversinya karena kita bukan lambe turah. Nah, nomor 5, Nekutai o shite iruhito wa dare desu ka? Orang yang sedang menggunakan, nah The Beatles ya tahu ya. Tapi bukan itunya, tapi ada kontroversinya. Orang yang sedang menggunakan necktie dasi siapa? Saya yakin walaupun dia lama kalian pernah dengar namanya. Charlie Chaplin. Pernah dengar Charlie Chaplin? Ini pelawak tahun 60-an. Iya. Kartun Sensei. Iya, pelawak tahun 60-an. Pelawak tapi tampilannya mewah banget gitu.
untuk ukuran orang di masanya itu luar biasa, pakai dasi, pakai jaket, kemeja, pakai topi. Itu kalau ada apa namanya Momdut Mustafa itu ditanyain itu outfit lu berapa bang? Ditanyain kali. Dan dia pelawak. Charlie Chaplin itu pelawak, tapi tampilannya itu kayak Cak Lontong kalau zaman kita sekarang. Tapi lebih lebih necis lagi daripada Cak Lontong. Pakai tongkat, pakai topi, luar biasa. Dia bisa bikin film. Ah, tahu ya, film bisu. Kan tahu ini pernah nonton Charlie Chaplin. Sering nonton di TV waktu dulu. Oh, Anissa pernah lihat ya Charlie Chaplin. Jadi TV-nya itu film, dia bikin film beberapa, tapi filmnya nggak ada adegan apapun, ya cuma aksinya dia aja lagi ngapain tiba-tiba lucu gitu. Nah, lucu zaman dulu adalah lucu tanpa berkata, lucu dengan gaya tanpa berkata. Kalau zaman sekarang stand up comedy lucu dengan kata tanpa bergaya, bedanya itu. Oke, selanjutnya. Oki, aduh. Oki, nekuresu o steiru hito wa dare desu ka? Nah, ya, apa namanya? Orang yang menggunakan necklace. Apa istilahnya necklace itu? Kalung yang besar siapa? Nah, Cleopatra. Cleopatra. Oh, Ratu Cleopatra dari Mesir ini. Lalu kata benda 2, kata kerja kamus tambah kata benda des. Oh, sama masih ya. Kuis. Ah, ini kuis. Oh. Ayo coba, ini kuis. Siapa bisa jawab nih? Tadi terakhir saya nyebut apa siapa? Yang saya suruh jawab Bulan ya? Bukan. Bulan apa Agil? Terakhir Kayaknya Bulan Bulan ya? Sensei. Berarti sekarang Iza. Iza Sang. Nah, ini kuis ya. Jadi nggak usah pakai Hai. kahon ya. Ini udah ada kuisnya soalnya. Okane o ireru mono wa nan desu ka? Okane o ireru mono wa nan desu ka? Saifu desu. Hah? Saifu. Saifu desu. Pinter. Benda untuk memasukkan uang. Dompet. Tapi selain dompet ada lagi ATM. ATM bisa masukin duit. Ya kan? Kan ada ATM yang narik, ada ATM yang setor bisa tuh, ada ATM tarik setor. Tapi secara umum Saifu ya. Kuis 2. Saya minta Ari Sanjaya-san. Tanjobi ni taberu mono wa nan desu ka? Keki desu. Hah? Keki. Keki desu. Nah, kek selamat ulang tahun. Nah. Siapa yang di antara kalian yang seumur hidupnya belum pernah merayakan ulang tahun atau dirayakan ulang tahun? Saya mau tanya, ada nggak? Yang seumur hidupnya nggak pernah merayakan ataupun dirayakan? Ya kalaupun sekedar orang ngucapin selamat ulang tahun ya biasalah. Akikah. Akikah. Kalau ada di antara kalian yang seumur hidup belum pernah merayakan ulang tahun, baik itu apapun bentuknya, berarti kalian nggak sendirian. Karena saya juga sama. Kalian masih penting sampai berapa tahun? Paling 17 umur kalian. Saya bahkan sampai umur 33 tahun, nggak pernah sekalipun saya merayakan ataupun dirayakan ulang tahunnya. Ya. Karena menurut saya, perayaan itu harusnya 2. Pertama, atas prestasi. Sementara saya lahir bukan prestasi saya gitu. Yang kedua, peristiwa yang sangat merubah sejarah gitu. Kayak misalnya hari kemerdekaan, itu kan merubah sejarah. Sementara saya lahir nggak ada sejarah yang berubah. Cuma sejarah keluarga saya doang nambah anak atu. Oke, sekarang Davasa. Nah, kuis nomor 3. Hai. Kami o kiru mono wa nan desu ka? Benda untuk memotong rambut. Apa? Aduh, gunting apa? Gunting. Apa? Gunting apa gunting?
Hasami desu. Oh, Hasami. Thank you, Oh. Azizan. Thank you. Kosakata saya kurang. Hasami deh. Nomor 4, Rian Octaviano Sang. Yuki ni kiru mono wa nan desu ka? Benda yang dipakai saat musim dingin. Koto desu. Koto desu. Koto mantel, ya. Saat musim dingin. Umide norumono wa nan desu ka? Benda untuk apa? Norumono. Apa kira-kira menurut kamu? Tadi Rian ya? Alvin Tang. Umide norumono wa nan desu ka? Alvin Sang ya Sensei ya? Alvin Ya. Sang. Hai, Sensei. Salahnya penting, Pak. Seto. On mic off, salah deh. Ojo ngono lho. Sensei. Funemo. Oh, funemo. Mono wa nan desu ka? Benda yang dinaiki di laut apa? Fune desu. Fune desu. Wah, sukaimashou. Ayo kita gunakan. Korewa kanojo ni morata t-shirt desu. Ini adalah t-shirt yang diberikan oleh pacar. Iromo desainmo daisuki desu kara mainichi kono shatsu o kite imasu. Karena warna dan desainnya sangat saya suka, saya menggunakan kemeja ini setiap hari. Oh, kalau setiap hari dipakai, kapan dicucinya? Happyo suru. Happyo suru. Nah, apa nih? Tema o kimeru, tentukan tema. Lalu shito o sukuru. Lalu apa namanya? Buatlah sheet halaman. Asagohang o contohnya misalnya. Asagohang o angketo. Angket apa namanya tuh? Sarapan. Yang pertama, asagohang o tabemasu ka? Apakah kamu makan pagi atau apakah kamu sarapan? Mainichi, tokidoki atau enggak? Ye. Pertanyaan kedua, nani o tabemasu ka? Kalau dia sarapan, makannya apa? Pang, gohang, atau sonota selain itu. Roti, nasi, atau selain itu. Angket to suruh lalu matome, habis bikin angket lalu bikin kesimpulan. Mainichi junin, tokidoki futari, iye hachinin. Jadi yang setiap hari sarapan 10 orang, kadang-kadang 2 orang, yang nggak pernah sarapan 8 orang. Lalu dari 10 orang itu dipecah lagi, yang makannya roti 5 orang, yang makannya nasi 3 orang, yang makannya selain itu 4 orang. Kalau selain itu apa dong berarti? 5 tambah 3 tambah 4. Oh, mungkin ada yang double kali ya.
Mungkin ada yang roti dan apa gitu. Kalau selain itu apa misalnya? Steak mungkin steak. Nah, makan steak daging doang. Atau mungkin makan kentang. Nggak bisa jadi. Atau mungkin makan spaghetti kan mie. Jadi bukan gohang, bukan pang ya. Bisa jadi sonota. Atau mungkin bisa singkong ya, bisa. Oke. Memungkinkan nggak kira-kira kalau kita bikin angket? Nggak memungkinkan ya? Nggak bisa ya, Sensei ya? Kayaknya akan jikan kakaru sensei ya. Iya ya. Atau gini, secara umum aja deh, biar kita tahu juga. Kita angket, tapi sistemnya pakai tunjuk tangan. Ya, minta kerja sama semuanya ya. Nah, saya juga penasaran sih, kalian itu suka sarapan atau enggak gitu. Oke, yang pertama, semuanya matiin itunya. Apa namanya? Tangannya turunin. Semuanya tangannya turunin. Turunkan tangan kalian semua. Nah, sekarang kita bikin angket, tapi bersama-sama nih, nggak bisa pribadi nih. Pakai pertanyaan yang tadi. Nah, pertanyaan pertama. Asagohang otabemasu ka? Nah, sekarang yang makan pagi atau sarapan setiap mainichi. Tunjuk tangan. Tunjuk tangan, tunjuk tangan. Ya. Sensei, tolong hitungin berapa tuh Sensei? Ada 15 nin. Jugonin. Sensei boleh tolong dicatatin Sensei? そうですね。 Jugonin mainichi. Oke. Sekarang turunin tangannya. Turunkan tangan. Lower hand. Lower hand. Oke. Sudah turun semua. Sekarang yang kadang-kadang. Kadang-kadang. Sarapannya kadang-kadang aja. Pernah sih, tapi kadang-kadang. Ada? 5 nin. Oke, kalau yang tadi setiap hari ya. Kalau ini hachinin. 8人です。 Hichinin. Satunya naik turun gimana sih? Ya nanti absennya setengah jam sebelumnya ya, sebelum itu. Sabar ya. Oke, sekarang turun tangan semua. 7 ya tadi Sensei ya. Arisan Jaisang turun. Iya, 7 sensei. Oke. Sekarang yang sama sekali gak pernah sarapan. Yang sama sekali gak pernah sarapan. Tunjuk tangan. Dinasa. Dake. Cuma satu orang. 1 orang aja? Nah, pertanyaannya adalah di sini ada total 100 orang. Sementara yang jawab nggak nyampe 30 orang. Yang lainnya bahkan untuk sekedar angkat tangan pun berat. Kenapa doste desu ka? Dostan desu ka? Ada apakah? Oke, berarti gimana hasil Sensei? Mainichi. 毎日 Asa は gohang 15 nin. otaberu hito wa? 15 nin. Nah, jugonin. Mainichi asa gohang otaberu hito wa? Jugonin. Orang yang setiap hari makan pagi, jugonin 15. Tokidoki asa gohang otaberu hito wa? 7 nin. Nananin. Chinin desu ne. Hai, sambang. Asa gohang o tabenai hito. 1人。 Hitori dake desu ne. Saya dulu heran kenapa ada orang yang nggak sarapan gitu. Bukannya kalau nggak sarapan itu apa lapar. Tapi ternyata pernah saya ketemu teman saya yang emang nggak pernah sarapan gitu. Alasannya karena mules.
Menurut dia, jika dia sarapan, perut dia mules. Dan kalau perut dia mules, itu menyebabkan dia harus buang air besar. Dan biasanya kalau dia buang air besar pagi-pagi, itu memakan waktu. Sementara dia harus siap-siap ke sekolah dan seterusnya. Akhirnya dia memutuskan untuk nggak makan. Permasalahannya cuma satu, kalau kuat. Kalau ternyata nggak kuat, lalu tiba-tiba hari itu upacara misalnya. Sebenarnya kan bisa disiasatin. Kalau nggak bisa sarapan pagi, kan bisa sarapannya habis subuh. Ya kan? Kalaupun mules kan masih punya waktu yang lama gitu. Daripada membahayakan diri. Apalagi sebentar lagi kan kalian udah PTM ya. Sekarang juga udah PTM sih, tatap muka, tapi terbatas kan. Insya Allah semoga COVID-nya terus menurun sampai hilang sama sekali. Sehingga kita Amin. bisa normal lagi. Nanti kalau udah normal lagi kalian nggak suka sarapan, wah bahaya deh. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya. Bagi yang menjawab sarapan, bagi yang menjawab tidak pernah sarapan, yang satu orang tadi nggak perlu jawab. Nanyo tabi maska, kalian makan apa? Yang jawab roti tunjuk tangan. Oh, Mas Zaya makan roti. Maria, Maira, Nadira. Hai, Sanin desu ne. Oi, Joni. Oh. Yang makan roti 4 orang. Hai, tolong catat saya. Lalu yang makan nasi, nasi yang dimaksud sini nasi apapun ya. Oke, turun, turun tangannya turun. Maira turun. Yang Oh, makan banyak nasi tunjuk Sensei. tangan. Hah? Ada banyak nih. Nah, nasi ini 22. apapun ya, mau nasi uduk, mau lontong, itu kan nasi juga, apapun. Mau gado-gado, ketoprak, terserah. Bubur juga termasuk nasi kan? Bubur termasuk nasi. Nijukyu. Nijukyu. Nih, Sonota. Yang nggak makan nasi, nggak makan roti. Semua matiin. Turunin tangannya semua. Turunin tangan semua. Turun dulu, turun dulu. Turun dulu. Dua lagi turun. Dava, Dava, Dava. Oke. Sekarang yang nggak makan nasi dan terus sebentar. Yang nggak makan nasi dan nggak makan roti. Jadi ada Ulfasang. Ada lagi? Ulfa, Keisha. Oh banyak. Ulfasang makannya apa? Kalau nggak makan nasi, makan roti, terus kamu makan apa pagi-pagi? Kan yang tadi Maska? Enggak makan, Sensei. Spaghetti desu ka? Stick desu ka? Toprak desu ka? あんまり食べないんです。 Amari tadi. Kalau nggak makan nggak usah tunjuk tangan. Keisha Sang. い Ini tadi Mas え、 Ka? 食べるんですけど、ただ、パンとか、ご飯とかじゃなくて、普通のクッキーと思います。 Yang lagi ngomong Keisha atau siapa sih? Keisha ya? Keisha-sang. Cookie. Keisha? Boleh on cam? できません。 Cookieを食べます、先生。Cookie. Oh, cookie. Dose dekimasen ka? パン、だって、時々家にパンないから。 Anata wa on cam dekinai ne. Dose dekimasen ka? あ Kuota? Da tarinai? コータじゃなく、電波のせなくないんですけど、自分です。 Ngomong-ngomong, Keisha ngomongnya mirip si itu ya? Siapa yang orang Jepang? 何 Yang di sini, yang di sini. Mana dia ya? Sakura ya siapa? Oh iya Sakura ya namanya. Oh iya si Sakura. Sakura mana? Sakura Kamu wa mirip watashi Sakura suaranya? Sakura wa watashi desu. Sakura-san o Keisha-san desu ka? Nah ini Keisha, tulisannya Keisha. Indonesia no namae desu ka, Sakura-san? いえ、私の名前はね、ケイシャブレンダー、桜江口です。
Oh, Keisha Brenda, Sakura Eguchi. うん。 Oh, ho, wakarimashita. Makanya た kok mirip だ、 banget suaranya. Hai, hai, は hai. い。 Makanya saya kira hari ini kamu nggak hadir. あれ、 Oke, あ、いる berarti よ。 kesimpulannya Matome Shoni Matome Mas. Kesimpulannya adalah tadi yang setiap hari 15 orang ya Sensei ya. は Yang い。 Tokidoki berarti berapa tadi? 7. 4、 Yang Iye 1. Lalu yang tadi makan roti berapa Sensei? 4、 4. 4 Yang 人。 makan nasi tiba-tiba jadi 21. お、 Baru sadar, baru 29。 jawab itu. 29先生、29。 Heeh. Yang makan selanjutnya itu ada 2, selainnya ada 2. Jadi kesimpulannya kita itu orang Indonesia beneran. Karena sukanya makan nasi. Iya. Dan saya heran, kenapa anak saya 2 orang sukanya makan roti? Iya. Si Sakura sama dan Kirena, anak saya yang pertama Kirena dan anak saya yang kedua Sakura itu sukanya makan roti dia. Ya walaupun nasi makan juga, tapi sukanya makan roti. Roti susu. うん。 Roti campur susu, dilipet, dimakan. tapi 先生、 So, ご飯を食べますか？ tapi makan, hai. Bohong tapi mas. Bohong mo tapi mas. Hai. Sekarang hapyo suru. Oh, apa namanya? Kita baca dulu ya. Watashi wa asagohan ni tsuite ni junin ni angketo o shimashita. Saya membuat angket kepada 20 orang tentang makan pagi, tentang sarapan. Oh, ini berarti kesimpulannya harusnya dibikin ini ya. Cuma karena nggak memungkinkan ini, ya udahlah kita simpulkan sendiri ya. Berarti tadi kepada berapa orang kita tanya tuh? 40 orang ada kali ya? Yoin Junin. Mainichi taberu hito wa Junin. Ya, tokidoki taberu hito wa Yutari. Tabenai hito wa Hachinin deshita. Berarti kalau versi kita gimana tadi? Mainichi taberu hito wa Jugonin. Tokidoki taberu hito wa Shichinin. Tabenai hito wa Hitori deshita. Oke. Watashi wa asa gohan o taberu hito wa totemo oi to omoimashita. Saya pikir, ya kan, orang yang ini agak sedikit rumit nih menerjemahkannya, coba perhatikan. Saya pikir orang yang makan pagi sangat banyak. Ijo des, ya, ijo des. Ternyata emang benar gitu, ya. Ijo des. Nah, jadi kita sudah mempelajari tentang anak kalimat, ya, anak kalimat. Oke, sebentar kita nonton Erinja Chosen lagi ya. Nah, tapi saya mau matikan dulu. Nah, sebentar ya, saya cari dulu. Siapa namanya? Nisa Sensei boleh ajak ngobrol mereka sementara saya cari videonya dulu Sensei. はい、わかりました。 Mas. はい。mungkin ada satu yang mau bikin kalimat dari yang tadi Junaidi Sensei kasih. Boleh Sensei kasih bendanya misalkan hong, buku. Boleh buku yang dibaca, boleh buku yang dibeli atau dikasih. Ayo siapa yang bisa? Boleh apa aja Sensei? Ayo, ada gak yang mau coba? Teo agete kudasai kalau ada yang mau coba. Misalkan buku yang dibeli kemarin. Oke, Agil Sang, buku yang dibeli kemarin atau terserah Agil Sang, ayo kalimatnya. Ayo Agil Sang. Bentar Sensei, ke yang lain dulu. Ja, Sakura Sang. はい。はい。昨日買ったの本？そうですね、昨日買った
nohong katanya dari kaimashita ya, dari beli. So, arigatou gozaimasu. どういたしまして。 Hai. Yang pendek-pendek aja minasang. Ayo, buku yang dibaca gimana? Buku yang dibaca. Yang sedang kita pakai teimas, sedang dibaca. Sedang dibaca gimana Rakasang? Sedang baca. Ayo. Ayo Rakasang. Raka Indrasang. Oh, baca bentuk yomi mas, bentuk T-nya gimana Rakasang? Teiru. Oh, pakai teiru. Jadinya sedang membaca apa sedang membaca? Yomi teiru. Yonde, yonde, iru. Berarti kalau buku yang sedang dibaca? Yondeiru hong. So desu ne, yonde iru hong. Sugoi desu ne. Ada yang mau coba lagi? Pendek-pendek aja, gengs. Misalkan sayur, jangan sayur ya, film yang ditonton. Film yang sudah ditonton. Mita eiga. So, mita eiga. Mita ya bentuk ta. Mimashita. Mita eiga. Ayo lagi siapa yang mau coba? Syafira-sang mau coba? Syafira-sang? Atau Dafa-sang? Mau coba? Misalkan apa ya Dafa? Dari tas deh, tas boleh. Kateiru. Kateiru. Bagus. Kabang? Kabang. Kabang. Kateiru. Oh, tas yang lagi dibeli. Belum selesai bayar berarti ya. Mau lagi beli nih, lagi beli. Oke deh. Sugoi desu ne, yang penting bisa ya. Kalau dia sedang berarti pakai teiru. Hai, yang lainnya. Ayo, ada yang mau coba? Oh, hai, dozo. Oh, siapa itu tadi? Oh, kalau enggak, tadi pakai pang ya. Oh, roti yang sudah dimakan, telah dimakan. Ayo. Tabe tapang. Tabe tapang. Kalau kita tambahin, dimakan oleh Agil misalkan. Ayo. Pakai partikel apa? Watashi ga tabe tapang. So desu ne, watashi ga tabe tapang. Oh, Ulan-sang, ayo Ulan-sang. Sensei kasih clue-nya apa ya? Anime. Anime dake. Oh, anime dake. Terserah animenya ngapain belakangannya. Omoshiroi anime miteiru. Oh, miteiru. Miteiru, boleh. Miteiru yang ditonton, sedang ditonton. Omoshiroi anime. Oh, anime seru yang sedang ditonton. Gitu ya. Anime seru yang sedang ditonton. Hai, sugoi desu ne, Ulan-sang. Ayo Arisang, Arisang. Atau Anissa Mardiana-sang. Anissa dulu. Anissa-sang tadi nggak ada suaranya. Sensei kasih clue-nya apa ya? Yang enak-enak aja ya, lagi hujan-hujan gini. Indomie deh, Indomie. Ayo Indomie. Ayo Anissa-sang. Yang dimasak. Oh, Indomie yang dimasak. Ayo, siapa yang mau coba Indomie yang dimasak? Ya, Sensei, sudah ketemu Sensei? Sudah ketemu. Sensei tanggung Indomie ini lagi. Oh iya, itu, silakan. Lanjut. Ayo, Arisang mau coba? Imam tuh. Oh, Imam. Imam-sang, ayo. Indomie yang dimasak. Masak apa masak? Udahan dia. Tunjuk tangan doang. Oke deh. Riori. Indomie. Oh, Riori. Sita bisa telah dimasak sudah selesai ya. Riori.
shita Indomie. Hai. Hujan-hujan makan Indomie, silakan Junaidi Sensei dilanjutkan. Hai, arigatou gozaimasu. Sugoi desu ne minasan. Lupa udah mute dia. Atau apanya, Mama? Junaidi Sensei. Oh, mungkin sedang ke kamar mandi ya, Junaidi Sensei. Hai, yang lain dong, ayo. Ah, sudah ya. Oke, udah Sensei. Hai. Oke, sekarang kita ke film Erin Gachosen ya, sebentar ya. Saya share sound, optimize video clip. Oh. Ini Mas kah? Minasan, Mas kah? Hai, Mas. Iko Mas kah? Hai, Hai. Kiko Mas. Mas ne, hai. 留学生エリン日本語を勉強中ロボット N21J エリンの勉強をお手伝い先生ホニゴン日本語を優しく教えますエリンが挑戦日本語できます皆さんも一緒に挑戦しましょう皆さんこんにちはホニゴンですこんにちはエリンですこんにちは今日勉強するのはこちらお休みの日そう今日は休みの日の過ごし方を見ますそして Nah, temanya adalah Kisoku o Kiku. Kiku di sini bisa berarti mendengarkan, bisa berarti bertanya. Mungkin konteksnya lebih tepat kita terjemahkan mendengar ya. Karena kalau bertanya harusnya Kisoku. Oh, bertanya kepada biasanya. Bertanya kepada sensei misalnya. Ini mendengarkan. Kisoku o kiku? そう規則の聞き方レンタルビデオ店に行くよエリンしっかりねはいそれじゃ Nah, ini Erin versi manusia. エリン頑張ってねいらっしゃいませ会員カードをお預かりします Ini zaman dulu ini termasuk tempat favorit saya ini. Tempat-tempat begini nih. Kaset, video, ya kan, CD. Zaman tahun 90-an. Zaman sekarang mah udah nggak guna nih tempat begini nih. Ada yang pernah datang ke tempat begini? Tempat kaset segala macam. Minasang? Ada yang pernah beli kaset mungkin? Di pasar malam, Sensei. Minasang ada yang mengalami masa kaset nggak? Masa-masa dengerin musik dari bocil di pasar. Nonton Ultraman. Enggak maksudnya DVD. DVD, hai. Ultraman. Kalau zaman saya Power masih Ranger, kecil, Power Ranger. Watashi wa Kodomo no Toki, saat saya masih kecil, musik o kiku koto ga totemo suki desu ne. Sangat suka mendengarkan musik. Nah, tapi kaset tode musicku, ongaku o kikimasu. Mendengarkan musik. Lagu dari kaset. Nah, zaman dulu hobi mengumpulkan kaset to o atsumeru koto ga totemo suki desu. Mengumpulkan kaset. Itu kebiasaan generasi tahun 90-an itu. Kalau anak zaman sekarang mah pakai itu ya, YouTube atau pakai MP3. Nah, dan itu ada di HP. Ini kan videonya dibuat tahun 90-an, jadi budayanya budaya ini. Nah, video maupun musik
Terus pakai ini. Hai. Oh, ternyata ini bukan tempat penjualan. Oh, ini ada di itu. Tempat nyewa. Di Tokref. Nyewa CD ini. Ada ini di Penjual. Tokref, inget. そうだと2泊3日ですね。こちら新作なので480円になります。朝早く返すことはできますか？はい。開店前は入り口にある返却ボックスに入れてください。 Ya, sebentar. わかりました。 Nggak bisa ya. Ya, lanjutlah. DVD 楽しみ。上手に聞いたね。さあ、帰っておい Kalau で。 Tanoshi bahagia. Kalau Tanoshimi apa Sensei? Menikmati. Senangnya gitu ya. Artinya sama. Mirip. ただいおかえり。 Nah, sekarang それ。じゃ kita あ、 belajar 勉強しよう。 mengubah bentuk kata 今日エリン kerja が挑戦したの menjadi は bentuk kamus. 規則を聞く。うまくできて Kalimat た yang ね。 digunakan adalah ま。Asa hayaku Asa kaisu koto ga hayaku kaisu koto koto wa wa dekimasu ka? Bisakah saya kembalikan besok pagi? 朝早く返すことはできますか？ Bisakah saya kembalikan cepat besok pagi? ことはできますか？ うん。規則を聞くときはこの言葉をつけるんだ。でもここに注意。返しますはますを取ってしをすに変えてからことはできますかをつけるんだ。しをすに変える？そう。エリン、ひらがなの表わかるかな？ Jadi yang di baris I は kita rubah ke dalam baris U. その一つ下にあるすに変えるんだ。いいかな？もう一度やってみるよ。 Masnya dihapus, 返 I-nya します diganti の su. ますを取って Ini berlaku untuk kata kerja jenis すに変えま satu す。 ya. Kata kerja jenis pertama atau go dan doshi. Nah, jadi kaeshimasu, shi-nya jadi su, masnya hilang. Jadi kaesu koto wa dekimasu ka? Atau koto ga juga boleh. いますかをつけるんだ。わかりました。じゃあエリン、練習してみよう。今と同じやり方だよ。 Eo kakimas. Ayo bentuk kamusnya apa? 絵を描きます。書きますはきがかの行だからくそう書くことはできますか？絵を描くことはできますか？よーし、じゃあもう一つ。写真を撮ります。撮りますは鳥のりがらの行だからる。撮ることはできますか？写真を撮ることはできますか？バッチリだよエリン。 Maaf punten, kewe. Saru kos mana? Diizinin. Lu tolong dimatiin mute dulu. Iya lu. Tolong di mute. Ya sih, tolong di mute. Oke, terima kasih. Mari. お持ちですか？はい。
Oh, ini diulang. Yang tadi ini. ご返却はいつになさいますか？ Boringu Jode. Nah, di tempat bowling. Minasang, Boringu o shita koto ga arimasu ka? した誰？私、したことあるよ。ボーリング。どこでしますか？あそこどこだったっけ？友達いたことあります。ジャカルタで。確かクラバガーディンだったっけ？Kelapa Gading di sini, hai. Coba kita rubah kalimatnya. Orang yang pernah bermain bowling. Nah, gimana jadi kalimatnya? Boringu o shita hito. Shita koto ga aru hito wa dare desu ka? Boringu o shita koto ga aru hito wa dare desu ka? Orang yang pernah main bowling siapa? Sakura-sang. Siapa lagi? Dare? Yang lain belum pernah. Berarti baru apa namanya? Nankai shimasu ka? Sakura-sang? Boringu o? Sankai. Oh. Tanoshimi desu ka? 楽しかったんですけど、負けた。はい。続きましょう。すいません。はい。子供が6歳なんですけど、やることはできますか？できますよ。Anak 6 tahun main bowling. 6歳。ボールをお使いください。Iya. Dapat. Oh, sugoi. Shokan deh. Saya kangen ke perpus. Teman sekarang perpus pada ditutup-tutupin. できますか？こちらの本は借りることができます。こちらのマークがついているものは借りることができません。図書館の中でご覧ください。Coba. Ini bagian menarik nih. Menarik yang dia bicarakan. Nyambung sama yang kita. Nah, Konohong Kariru Koto wa dekimasu ka? Apakah bisa meminjam buku ini? Nah, ini orang ini bilang. Oke, lalu si petugasnya jawab. Kochira no hou wa. Kochira no hou wa. Kalau yang ini. Nah, kochira no hou wa kariru koto ga dekimasu. Kochira no maku ga tsuite iru mono wa. Benda yang ada tanda ini. Nah, kochira no maku o tsuite iru mono wa kariru koto wa dekimasen. Nah, di dalam kalimat penjaga perpustakaan ini ya, jadi di dalam kalimat dia kata benda yang diluaskan adalah benda mono. はい、わかりました。いらっしゃいませ。すみません。食べ物を持ち込むことはできますか？はい。アルコール以外は大丈夫です。借りることはできますかは少し作り方が違うけど分かったかな？借ります。本当だ。ますを取ってるをつける言葉もあるんだよ。はい。借りることはできますか？じゃあここで少し休憩。お店で面白いものを見つけたよ。Nah, ini bagian yang paling menarik nih.
Karena kita melihat sudut-sudut unik. Apa nih kira-kira menurut kalian? Naruh uang dan kartu. Lalu dikasih stempel. スタンプを押してるね。このお店でも。あ、スタンプがいっぱい。はい、1000円引きになりますね。500円。安くなった。そう。このカードのスタンプがいっぱいになると安くなったりプレゼントをくれたりするんだ。なるほど。 Di Indonesia juga sebenarnya ada ya model-model begitu. 今度はオーヤースキット。 Ada juga sebenarnya di バッティングセンターに行くよ。ちょっと難しいけど聞いてみよう。 model bisnis. Kalau ini namanya softball atau baseball? Ada yang bisa bedakan? Minasang? Halo? Kore wa softball desu ka? Yakyuu desu ka? Ini. Hah? Beda cara lemparnya bukan ya, saya? Yakyuu to omoimasu. Nah, di Jepang itu yang terkenal adalah baseball. Baseball itu bahasa Jepangnya yakyuu. Jadi kalau orang Jepang itu sangat tergila-gila dengan yang namanya home run. Jadi kalau punya bola yang didapat dari home run itu bangganya luar biasa. Karena minta sign oshimasu, minta tanda tangan dari pemain yang home run tadi lalu dipajang gitu. Nah, tapi ada juga yang mirip-mirip dengan baseball yaitu softball. Tapi kalau softball itu diambil dari bahasa Inggris langsung, softball, softball. ダメだろ、マイバットなんて。大丈夫だよ。見たことねえよ。自分のバット持ってくるやつなんて。 Bahasanya bahasa itu banget ya, bahasa lisan banget ya. Tidak formal gitu. Sama seperti kita sedang bicara, biasanya pakainya bahasa lisan. Ano, このバット使うことできますか？ええ、構いませんよ。ほら、やっぱいいじゃん。なんかかわいい。やっぱり自分のバットはいい感じだよ。よし、来い。Gayanya luar biasa. バットが良くても腕がこれじゃねえ。 Dulu saya sempat pengen namain anak saya Kenta, cuma nggak jadi. Bagus namanya Kenta itu. Tapi di Indonesia Kenta itu yang gemuk-gemuk itu ya? Yang suka ngelawak gitu ya? Yang bareng Haruka JKT48. バットの規則。自分のバットを使うことはできますか？ Sukau, sukaimasu, sukau. 正解。私もバッティングセンターに行きたい。もう規則の聞き方は大丈夫だね。じゃあこのスキットもう一回見よう。
大きいお店に入ってみよう。 Salah satu tempat elektronik di Jepang. たくさんありますね。外国人のお客さんも多いね。 Just can't believe that the size of the buildings when you go through them. Like what choice, what you can pick, you know. 今度は小さいお店を見てみよう。いろいろなお店があるんですね。でも秋葉原は電気製品だけの街じゃないんだよ。これは何？これはフィギュア。 Mainan zaman dulu. アニメキャラクターのおもちゃだよ。 Vegeta. それからこんなお店もあるよ。 Di sini ada yang pernah jadi itu pemain cosplay? Minasang? Cosplay Oshita Kotogarimasu ka? Cosplay? Hai, cosplay? Oshita Kotogarimasu ka? 1回だけ。1回。誰として? Sebagai apa? Karakutawan desu ka? Karakuta. Eru は男ですよ。L は確かデートノート？デートノート。いや、はい。L は男ですよ。昔私、男っぽいだから。ああ、男っぽい。Actually, これは変ですね。私、ドレスとか、なんか、女の子キャラとか、あんまりで、もともと男っぽいです。そうですね。似ていますか？L に似ていますか？ちょっとかな。ちょっとかな。はい。アウディションしていますか？してない。あの時、ただ遊びだけだし。遊びだけですね。今、服はまだありますか？ L？ 今はもういないです。もう何年かぶりだし。その時、私、まだ、ただの、8歳かな ?8 歳。今、私、18歳です。今、私、18歳です。10年前。10年前。雑多な趣味がいろいろあるんで、今すごくいいんじゃないかなって、いい街ですね。そして最近秋葉原は IT 産業の街にもなっているよ。時代とともにすごく変貌してきて、非常に可能性を秘めた街だと思います。秋葉原どんどん変わっている。berubah。秋葉原っていろいろなものがあるんですね。Akihabara termasuk provinsi yang terkenal di Jepang itu. Anime ya, game, komputer. Akihabara karena apa namanya banyak. Jadi pusat fashion. いろいろ集まっているから面白い街なんだ。それじゃ最後のコーナーだよ。世界に広がる日本語。 Pelajaran Jepang di Cina. Ternyata banyak juga orang Cina yang belajar bahasa Jepang. Peking は古い文化と新しい文化がある町です。ここは中国国際放送局。ラジオで国際放送を行っています。こちらは日本語部です。日本語の番組を制作しています。今日は日本語ラジオ番組のアナウンサー
王タンタンさんを紹介します。王さんの仕 Penyiar 事 radio は lagi latihan 毎朝発声練習から始ま ngomong りま biar す。 nggak pakai gitu. Penyiar radio kan harus lancar bicaranya. Konbanwa. 王さんが担当しているスポーツ中国の収録です。お相手のオータンタン、そして朝倉博之です。今年もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。羽付きですかね。日本だったら羽付きだと思うんだけど、違う。中国は羽付きもやるかもしれませんけど、やるかもしれないけど、でもそんなにポピュラーじゃありませんよ。そうですか。王さんは中学生の頃報道の仕事に興味を持ちました。そして大学で日本語を専攻しました。卒業した当時はうまく喋れませんでした。本当にここに入局してから改めて勉強し始めて、毎日日本語を使っているのもありますので、使っているうちに自然に覚えてきているような気がします。王さんには車の中でよくすることがあります。17日、17日、27日、27日、27日、27日。苦手な言葉の発音練習です。17日に行われたテニスの Bahkan di jalan pun dia masih latihan. テニスのニュース番組の収録のために program-program 読み方 berita の指導も gitu. 受けます。鳥インフルエンザ Lagi di 鳥 briefing. インフルエンザですか。はい。これをまず内容を理解するために自分で分かるようにために音読をしてほしい。はい。鳥インフルエンザのウイルスの中に遺伝子が変化して、遺伝子なってという音についてなってってこうなってしまう。なっているもの、そういうところちょっと気をつけて。はい。繁殖しやすくなっているもの。人の鼻や喉で増 Nah, 殖 jadi し ini やすくな ceritanya って orang いるもの Cina があることを membawakan 初め berita て。 bahasa Jepang pakai bahasa Jepang. Unik ini, di training dulu sama orang Jepang aslinya. Saya dari dulu kan suka bahasa Jepang ya saat kuliah. Tapi pas di training begini nih berdua langsung, ternyata apa namanya, banyak saya dikritik, harusnya ngomongnya begini, harusnya ngomongnya begini. Wah, saya bilang luar biasa ternyata. Saya kira udah pinter sendiri aja. Masih harus banyak belajar. Nih, senang saya kalau begini nih dikasih tahu salahnya di sini, salahnya di situ gitu. Bahkan saya pernah waktu ngajar di karyawan Yamaha dulu, ya pernah sama guru orang Jepang asli namanya Tomoko Sensei. Saya disuruh tulis hiragana dari A sampai N. Disuruh tulis tuh. Jadi guru ada dua tuh, ada saya, ada salah satu dosen tuh di kampus yang ada di Bekasi. Disuruh nulis tuh A sampai N. Dikoreksi sama dia begini gitu. Untungnya saya yang dikoreksi cuma satu huruf. Jadi saya nulis huruf yo, menurut beliau kurang pas, harusnya yo begini gitu. Nah, sejak saat itu saya ingat banget yo. Ya. Kangen saya belajar langsung sama orang Jepang. 王さんは毎日努力を続けています。 Minasan ada yang pernah siaran? 王さんの Radio, 大好きな日 TV 本語を mungkin? 教えてもらい Minasan? Halo? Belum? Atau mungkin pernah masuk TV di acara tertentu gitu? あったるかも。あったかな。あったっけ。何の番組ですか？あった一回私の学校。Oh? 学校は名前何ですか？ Ora et Bora。 Oh, Ora et Bora。 インドネシアでですか？インドネシアの学校ですけど。あの時 TV1 ですか？ SCTV ですか？ SCTV。 Oh, SCTV。何の番組ですか？ で、何の番組？ミュージック？スポーツ？どんな番組だったね。ちょっと待って、あれ
やー、Lupa. Wasuremashita ka? Wasurechatta? ちょっと忘れかった。忘れたかも。Kalau saya dulu pernah masuk TV itu apa? Diskusi mahasiswa. Jadi waktu saya dulu ketua BEM di kampus saya yang pertama, nah itu pernah masuk TV One. Jadi ada apa namanya? Politisi lagi diskusi. Nah, kami mahasiswa mengkritisi politisi-politisi itu gitu. Menarik. Omoshiroi desu ne. Omoshirokata desu ne. ました。 Wah, なせばなる。 naseba いつ naru. もこの言葉から力をもらってま Itu す。 peribahasa yang unik. Sensei, Anissa Sensei. Ya, Sensei. Apa tuh kira-kira artinya Sensei? Naseba naru. Itu naseba? Itu peribahasanya kalau nggak salah sih artinya kira-kira kalau kita berusaha untuk jadi sesuatu kita akan jadi gitu kira-kira. Bener nggak Sensei? Naseba desu ne. Saya kalau apa namanya kosakata kayak peribahasa gitu, saya tuh. Oh, ini saya cari di kamus naseba artinya kalau kita memakai use. Naseba kanjinya kanji sukurima Sensei. Kalau kita membuat maka kita akan menjadi. Jadi kita harus beraksi gitu. Kalau dalam pepatah Arabnya manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dia akan berhasil. Kira-kira mirip dengan pepatah Jepang. Kalau Sensei pepatah Jepang yang paling Sensei suka apa Sensei? Nah itu. Kalau saya yang paling saya suka Kuwaraku no Tane. Kuwaraku no Tane. Kesusah payahan akan mendatangkan kebahagiaan. Itu sebabnya saya dalam hidup selalu belajar menikmati penderitaan. Kalau dalam bahasa Indonesia berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Saya dulu punya guru bahasa Jepang, apa namanya Sanai Sensei. Galak banget. Saya pernah dibentak sama Sanai Sensei. Juncang, digituin saya. Cang itu kan harusnya buat anak kecil ya Sensei ya. Jadi saya dianggap anak kecil, mungkin karena melakukan sesuatu yang bagi dia itu harusnya nggak kayak gitu. Nah, yang Sanai Sensei punya peribahasa yang diajarin ke saya, jibung no koto, jibung shinasai. Oh. Kerjaan urusan sendiri, kerjain sendiri. Ya, jadi orang Jepang diajarkan untuk menjadi pribadi yang mandiri, nggak boleh cengeng gitu. Jibung no koto, jibung shinasai. Itu berbekas banget tuh dalam diri saya tuh, diajarin sama Sanai Sensei. Kalau sekarang mau pakai baju aja masih. 毎日練習をしているんですね。私も頑張ります。そうだね。ところ Oke, で kita 今日の percepat 勉 aja. 強覚えてる？ Di bagian akhir nih. Nah ini, ここ nah は ini ゲ nih. ームセンター。 Ada yang pernah dengar istilah Game Senta? 次は第21課のやってみようだよ。 Nah, di antara hal yang unik dari orang Jepang adalah mereka ketika menyerap kata dari bahasa asing itu jadinya panjang. Tapi kalau udah kepanjangan dipendekin sendiri sama mereka. Contohnya Gemu Senta, itu kan sebenarnya game center. Nah, tapi karena udah kepanjangan disingkat sama mereka jadi Geseng. Ah, ada yang tahu ya? Hai, Geseng. Nah, ini Geseng kayak gini nih, Gemu Senta. ここはゲームセンター。いろいろなゲームがあります。このクレーンゲームは日本の若い人たちに特に人気があります。クレーンを使って品物を取ります。今日はクレーンゲームに挑戦しましょう。先生は庄司千春さんです。17年前にクレーン Yang suka main game malah orang gede ya? 今まで1000個以上の品物を取りました。
それではクレーンゲームの遊び方をご説明します。よろしくお願いします。Nah, ini namanya apa? Namanya Kuren no Ugokashi Kata. Ya, nama gamenya. Karena dia Ugokimas, bergerak. 1番と2番のボタンがあります。1番のボタンで横にクレーンゲームが動きます。2番のボタンを押すと奥に移動します。そしてクレーンが下まで降りて景品をつかみます。うまく持ち上がって穴に落とせればゲットとなります。はい、それでは誰かやっていただきましょうか。じゃあ僕がやります。Kita percepat aja, kita percepat. Ya, intinya main game. Nah, sekarang ini main Sweet Jangkepong. じゃんけんのグーとパーでチームを分けます。パーのチームはセントロフィリ君とみちお君、グーのチームはミカエラさんとジェンさんになりました。先に2つぬいぐるみを取ったチームの勝ちとなりますので始めてもらいましょう。スタート。Tetap aja sama. Sama ini mas, sama. Oke, udah. とか取ってみてください。Udah. Selesai. Ya, Shitsumon ga arimasu ka? Minasang, dozo. Udah azan ya? Boleh di chat Minasang atau tanya langsung. Wah, banyak chatnya. Oke. Absen udah isi absen kah? Iya, Kenta yang di acara makan-makan, betul. Softball, berhenti motor di Mbak. Apa sih motor di Mbak aku? Kayaknya Kaset salah yang ada Sensei. pita digulung di dalam. Iya, kaset yang itu. Kaset. Lagi hujan. Mungkin ada pertanyaan mengenai yang bab hari ini Minasang, mengenai pembelajaran hari ini. Satu kabur. Jangan lupa ya untuk absensinya. Yang belum absen silakan. Mungkin nanti untuk tugas di itu aja Sensei kali ya. Mau langsung atau di grup? Nggak ada tugas Sensei. Tidak. Kuisnya tadi di dalam pelajaran tadi udah ada kuisnya. Semua langsung gini Sensei. Yes gitu ya. Hai, nggak ada tugas tapi harus latihan menggunakan Ya. kalimatnya ya yang tadi. Kalau ada popmi ini popmi yang dibeli mamah nih, gitu ya di rumah. Hai, shitsumon sekali lagi shitsumon nggak arimasu ka? Kalau tidak ada, Kalau nggak ada tutup. arimasen. Kalau tidak ada kita tutup. Hai, Junaidi Sensei, hontou ni arigatou gozaimashita. Otsukaresama desu. Oh iya, Hmm? sedikit pengumuman terakhir. Mungkin banyak di antara kalian yang di Jakarta kali ya. Nah, bagi yang pengen jalan-jalan di Jakarta, boleh besok hari Jumat sore main ke Istiqlal. Ketemu saya. Jadi saya besok Jumat habis maghrib ngisi ceramah kajian maghrib di Masjid Istiqlal. Jadi kalau ada yang punya keluangan waktu boleh kita kopi darat di sana. So yang di Jakarta mari merapat. Jabodetabek. Ya itu aja, terima kasih udah jam 2.56. Silakan, terima kasih Anissa Sensei yang sudah membantu saya. Terima kasih banyak. Saya pamit ya. Arigatou gozaimasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, oke, minasang yang sudah absen boleh leave. Gambatte kudasai. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu, Sensei.